Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembuatan draft perencanaan infrastruktur Desa Tambak Sari, Kecamatan Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Yang pertama, sebelum kita membuat peta administrasi, kita mengambil citra terlebih dahulu. Citra tersebut diambil dari Google Earth. Jadi kita buka Google Earth terlebih dahulu. Baiklah, setelah kita buka Google Earth, di kolom search kita masukkan desa atau wilayah mana yang akan kita ambil citranya. Kalau saya akan mengambil citra Desa Tambak Sari, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Nanti Google Earth akan mengezoom sendiri di mana wilayah yang sudah kita ketikkan tadi. Lalu atur untuk kemiringannya. Kemudian setelah kita mengatur agar lebih pas, klik file, pilih save, lalu save image. Nanti di situ akan muncul pilihan penyimpanan citra tersebut. Ada berbagai macam resolusi. Di sini saya memilih resolusi paling maksimum agar citranya bagus. Setelah memilih resolusi, save image, klik save image, kemudian simpan di folder yang kalian inginkan. Setelah itu, buka ArcMap. Di sini saya menggunakan ArcMap 10.1. Di tampilan awal kita pilih New Map atau Blank Map. Klik OK. Kemudian klik Add Data. Pilih citra dari Google Earth tadi di folder yang telah digunakan untuk menyimpan citra. Setelah itu, jika ingin menjadikannya menjadi data TIFF, yang pertama kita lakukan add control point terlebih dahulu. Untuk add control point, saya mengambil koordinat dari Google Map atau Google Earth, kemudian diubah menjadi koordinat UTM. Setelah koordinat tersebut diubah menjadi koordinat UTM, masukkan XY dan XY-nya ke dalam add control point. Lakukan di 4 titik yang berbeda agar citra lebih akurat. Setelah 4 titik tersebut sudah dimasukkan koordinat, kita atur dulu koordinatnya. Klik kanan pada mouse, pilih koordinat sistem, pilih WCS 1984 UTM zona 49S.
Setelah diatur UTM-nya, kita klik Geoprocessing lalu pilih Rectify. Kemudian pilih penyimpanan untuk file TIFF-nya. Setelah menjadi file TIFF, mari kita add data lagi file TIFF citra yang tadi. Kemudian untuk mendigitasi batas desa, batas dusun, jalan dan sebagainya, kita membuat SHP terlebih dahulu di Art Catalog. Klik Art Catalog, pilih klik kanan folder yang akan digunakan sebagai tempat penyimpanan file SHP dan lainnya. Pilih New, kemudian untuk create new subfile, namanya diberi nama kita akan membuat apa. Di sini saya akan membuat batas desa terlebih dahulu. Kemudian untuk feature type saya pilih polyline karena batas. Kemudian description, masukkan koordinat sistem yang kita pakai, samakan dengan koordinat sistem yang setelah itu klik OK. Setelah lakukan cara seperti tadi untuk membuat subfile batas dusun, jalan desa, jalan utama, dan subfile lainnya untuk membuat peta. Kemudian setelah membuat subfile, kita akan memulai digitasi dengan cara klik editor, pilih start editing. Kemudian yang pertama saya memilih untuk mendigitasi batas desanya terlebih dahulu. Klik batas desa pada table of content, lalu klik batas desa lagi di create feature. Lakukan dengan cara yang sama untuk batas dusun, jalan desa, dan jalan utama. Saya membuat ini terlebih dahulu untuk melakukan survei ke lapangannya langsung. Ini hasil saya survei lapangan di Desa Tambak Sari. Di sini ada selokan yang masih berbentuk tanah atau belum dibangun, kemudian jalan yang beraspal, jalan paving, jalan beton atau cor, jalan tanah, juga ada jalan yang rusak, terus ada selokan yang sudah dibangun atau sudah dibeton. Kemudian ada beberapa jembatan yang ada di Desa Tambak Sari, yaitu jembatan Ngaweng, jembatan Tambak Sari 2, dan jembatan Belo atau Tertek Belo. Shutterstock Music. Shutterstock Music.
Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Setelah saya mendapatkan data di lapangan atau sudah melakukan survei di lapangan, saya mendapatkan beberapa data yang ada di lapangan. Setelah mendapatkannya, saya mengolah data tersebut menjadi peta administrasi, peta existing jalan, peta saluran air, dan peta jembatan. Dan inilah cara pengolahan. Sebelum saya melakukan survei lapangan tadi, saya sudah membuat beberapa bagian dari peta. Dan sekarang saya akan menambahi berbagai macam fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di Desa Tambaksari. Yang pertama, saya membuat SHP point untuk tempat ibadah, puskesmas, makam, sekolah, dan balai desa. Kemudian saya juga membuat polyline untuk saluran drainase, saluran irigasi, jalan dari yang jalan rusak, jalan aspal, jalan tanah, jalan paving, jalan beton, dan sebagainya. Dan saya juga membuat SHP poligon untuk embung, sungai, jembatan, dan sawah. Dan selanjutnya saya melakukan digitasi dari berbagai SHP tersebut. Kemudian saya mendapat berbagai informasi tentang fasilitas, sarana dan prasarana, tidak dari survei lapangan saja, tetapi bertanya kepada perangkat Desa Tambaksari. Oh ya, jangan lupa untuk menambahkan kontur pada peta tersebut. Saya mendapatkan SHP kontur dari peta RBI Kabupaten Blora. Untuk memotong atau mengklip kontur SHP dari peta RBI Kabupaten Blora menjadi kontur yang ada di Desa Tambaksari saja, yaitu klik geoprocessing, pilih clip. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti gambar. Untuk input SHP yang akan diklip. Kemudian untuk klip, pilih SHP mana untuk memotong kontur tadi. Saya memilih SHP batas desa. Dan ditunggu nanti sampai muncul adanya layer potongan. Dan sudah jadi kontur yang ada di Desa Tambaksari. Untuk mencari luas dan panjang, saya contohnya untuk yang panjang, layar saluran irigasi, klik kanan, pilih open attribute, lalu pilih table option, klik add file, kemudian nanti ada pilihan isi name dengan sesuai yang
diinginkan. Di sini saya menulis panjang karena ingin mencari panjang. Kemudian pilih double, oke. Lalu klik tabel panjang tadi, klik kanan, pilih kalkulat geometri, dan langkahnya seperti berikut. Kemudian untuk mencari area atau luas suatu poligon, saya mencontohkan dengan layer embung. Klik kanan, layer, pilih open atribut tabel, kemudian klik table option, pilih add file, isikan luas, kemudian isikan lagi double, oke. Lalu klik tabel area, klik kanan, pilih kalkulat geometri, lalu isikan. Mau apa kan itu mencari area. Terus yaitu jangan lupa meter persegi. Yang terakhir untuk penyajian data atau penyajian petanya, setelah saya mendigit semua SHP untuk kelengkapan peta, saya klik layout view. Di situ saya sudah membuat layout, namun akan saya jelaskan sedikit bagaimana cara membuatnya. Sebelumnya untuk menambahkan teks, rectangle atau kotak, itu kita bisa klik kanan mouse agar bisa menampilkan draw. Atau bisa langsung di-insert untuk menambahkan judul peta. Jadi sebelum kita mengekspor peta atau membuat PDF atau JPG, peta yang TIFF tadi dihilangkan saja atau dimatikan layarnya agar tampilannya lebih bagus. Itu di situ saya ingin membuat teks, bisa melihat gambar tersebut. Nah, kalian bisa mengetikkan teks apa yang akan kalian tulis dan bisa mengatur besar kecil hurufnya. Dan untuk menambah arah mata angin, skala, scale bar, legenda, terus yang ada di layout itu, kalian bisa klik insert. Di situ ada data frame untuk menambahkan peta selain yang kita buat. Kemudian ada title untuk memberikan teks judul dan sebagainya yang ada di insert. Kalian bisa pakai semua dan bisa dikondisikan sesuai yang dibutuhkan. Untuk menambahkan koordinat pada
layout, kalian bisa klik kanan garis yang ada di samping-samping petanya itu, kemudian pilih properties, nanti akan muncul data frame properties. Kemudian kalian klik grid, kemudian klik new grid dan sesuaikan dengan koordinat yang akan dipakai, dan saya menggunakan koordinat yang ada di video tersebut, bisa dilihat. Setelah menyeting semuanya, klik apply dan OK. Dan setelah membuat layout dari legenda dan sebagainya, memberi nama, memberi data frame, atau memberi tambahan peta lainnya di layoutnya, sekarang kita sesuaikan kebutuhan peta administrasi itu butuhnya apa aja, jalan, kemudian batas dusun, batas desa, dan jangan lupa beri batas nama desa yang berbatasan dengan desa. Nah, kebetulan di situ saya sudah mempunyai berbagai legenda. Untuk menjadikan PDF, klik file, pilih export map. Dan inilah hasil dari pembuatan peta administrasi, peta exiting jalan, peta saluran air, dan peta jembatan yang ada di Desa Tambak-Sari. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah atau caranya kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.